Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Bapak. Waalaikumsalam, Pak. Warahmatullah. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana semangat hari ini? Lumayan. Lemes, Pak. Semangat. Oke, mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa seperti biasa ya. Tolong ketua kelas, Boni, disiapkan. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa menurut iman kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bang Boni. Saya cek kehadiran dulu ya. Sofia. Hadir, Pak. Boni. Hadir, Pak. Libertus. Ini Sakit, Pak. Sakit, Pak. Kenapa Libertus ini pertemuan kita minggu kemarin ini nggak ada loh di absen saya? Iya, Pak. Iya, Pak. Sering nggak masuk. Sakit, Pak. Dia pulang kampung. Ya, kalau memang seperti itu, Boni minta tolong nanti mampir ke rumahnya ya pulang sekolah. Kalau memang Baik, Pak. sakit, Baik. Siap, Pak. kita Nanti besok saya kita jenguk bersama-sama ya. Baik, baik. Baik. Sekretaris Sophia nanti uang kasnya dibawa ya, kas kelasnya untuk beli ini. Nanti kita berkunjung ke rumah Libertus ya, untuk minggu depan ya. Oke ya. Kasih yel-yel semangat seperti biasa ya. Semangat pagi. Pagi. Luar Biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, terima kasih. Tuh, siapa yang masih ingat kita belajar tentang apa minggu lalu? Saya, Pak. Saya, Boni. Minggu lalu kita belajar mengenai makna alinea pembukaan UD 45, Pak. Bagus sekali. Masih ingat, tepuk tangan untuk Boni. Hey. Luar biasa, Boni. Masih ingat ya? Wah, masih ingat, Boni. Ada berapa alinea dari pembukaan undang-undang kemarin? Ada 4, Pak. 4, bagus sekali. Adalah pembahasan kita minggu Lalu. Pembahasan kita hari ini pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Undang-Undang tahun Dasar 1945. 45. Jadi, oke, sekarang saya minta kemarin sudah Boni membantu saya memasang infokus. Sekarang saya minta siapa ya gantian ya? Siapa yang membantu saya masang infokus di depan? Siapa yang Yeni, bisa? Pak, Yeni. Yeni, oke. Oke, terima kasih Yeni. Gimana yang di belakang kelihatan? Kelihatan, Pak. Yang di belakang itu? Novita kelihatan? Selamat kelihatan dari belakang jelas? Kelihatan, Kelihatan, sama-sama, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ini pembahasan kita hari ini. Jadi, oke. Hari ini kita akan berbicara tentang ini subjudulnya ini adalah bab 2 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Jadi, ini adalah pertemuan yang keberapa? Dua. Pertemuan yang kedua. Nah, di pertemuan yang kedua ini kita akan berbicara lebih serius lagi atau lebih dalam lagi. Yaitu apa? Menafsirkan makna pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan cermat, Pak. Bagus, Sophia. Selanjutnya, ada berapa pembahasan kita hari ini atau tujuan pembelajaran kita hari ini? 2, Pak. Wah, yang kedua apa? Mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang terkandung dalam wacana tersebut dengan tepat. Oke, terima kasih Sophia, terima kasih Boni. Jadi, Sama-sama, Pak. tujuan pembelajaran kita hari ini nanti setelah kita belajar ini, materi ini, kalian semua akan bisa menafsirkan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945 dengan cermat. Dan juga nanti setelah belajar ini, kalian bisa mensintesiskan isi pokok alinea yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nanti kita akan melihat undang-undang, kita akan melakukan observasi, kita akan membuat pertanyaan nanti ya, kalian membuat pertanyaan,
lalu melakukan penyelidikan, nanti melakukan pemecahan, terus nanti diakhiri dengan presentasi setiap kelompok. Jadi kita nanti akan bagi kelompok. Ini apa yang terlihat di depan? Undang-Undang Dasar 1945. 5. Kita semuanya membaca undang-undang secara bersama-sama. Sepakat? Maka Undang-Undang Undang-Undang Dasar Dasar Negara Negara Republik Indonesia tahun 1945 1945 Pembukaan bahwa punya kemerdekaan itu ialah hak bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Oke, disusunlah tepuk tangan untuk kita kemerdekaan. semua. Oke, setelah ini kalian sudah membaca undang-undang. Nanti kita akan pelajari lebih dalam ini isi undang-undang. Kita akan mengetahui isi-isi pokok dari Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, ya, saya ingin membagi kelompok. Ya, ini ada kelompok 1, Boni, Julian, Yeni, Ade. Kelompok 2, Sofia, Siti, Abin, Sukma. Kelompok 3, Novita, Intan, Libertus, Reni. Kelompok 4, Slamet, Okta, Rara, dan Berto. Itu ya. Semua ada masuk dalam kelompok? Ya. Sudah, Pak. Ada yang belum? Sudah semua ya. Jadi nama kelompoknya silahkan dibuat nama masing-masing sesuai dengan kesukaannya masing-masing. Kelompok 1 diberikan nama, ditulis, lalu letakkan di atas mejanya. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Silahkan ketua kelompoknya maju ke depan, ambil LKPD, buku paket, sama ambil satu kelompok di depan. Silahkan ketua kelompok masing-masing maju ke depan, Oke, ambil Pak. satu LKPD, satu buku paket, dan satu kelompok. Kelompok ini sudah ada internetnya nanti bisa digunakan untuk mencari informasi. Ya, Oke, Pak. silakan maju. Sudah, Pak. Kelompok 1 sudah. LKPD-nya sudah Sudah, dipegang. Pak. Oke, sudah. Oke, sekarang kita Sudah, Pak, cermati sudah. dicermati di depan. Ada berapa alinea? 4, 4. Pak. Alinea. Ada Oke. 4, Pak. Dari apa yang kalian di depan, kira-kira ada pertanyaan nggak di hati kalian? Sekarang cermati LKPD-nya. Saya, Pak. Oke, selamat. Gimana Oh, Selamat? langsung. Oh ya, kenapa Oke. undang-undang itu dirubah-rubah, Pak? Hah? Oke, itu Kenapa undang-undang undang-undangnya. itu harus dirubah-rubah, Oh. Pak? Itu undang-undangnya. Tapi hari ini kita masih berbicara tentang pembukaan. Kalau undang-undang, Pembukaan. ya kalau pembukaan itu tidak dirubah-rubah ya sampai kapanpun tidak akan dirubah. Tidak Tapi akan dirubah. kalau undang-undang itu pernah mengalami amandemen. Amandemen. Oke, Demen. silakan kelompoknya silakan mengerjakan LKPD masing-masing. Cing. Sudah Oke, dapat? Pak. Oke. Oke. Kelompok 1, kelompok 2 silakan mulai bekerja. Nanti saya akan mendatangi masing-masing kelompok. Ya, saya beri waktu 25 menit sampai 30 menit. Oke, saya coba ke kelompok 1. Saya maju ke kelompok 1 ya. Boni, gimana pekerjaannya? Sudah hampir selesai, Pak. Sudah. Ini sudah masuk, iya, Pak. Sudah masuk di pokok pikiran keempat nih, Pak. Nah, jadi saya simpulkan semua ya. Ternyata saya masuk ke dalam kelompok semuanya sama. Yaitu kalian itu merumuskan permasalahan atau membuat pertanyaan tentang pokok-pokok pikiran. Ternyata semuanya penasaran dengan pokok-pokok pikiran supaya kerja kita enak. Saya bagi tugasnya. Kelompok 1 itu mengerjakan pokok pikiran keempat. Kelompok 2 pokok pikiran yang ketiga. Kelompok 3 pokok pikiran yang kedua. Kelompok 4 pokok pikiran yang pertama. Bisa dimengerti? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke, silakan dikerjakan. Jadi silakan mencari informasi di dalam buku paket kalian. Di situ juga disediakan Chromebook, ya. Chromebook itu bisa kalian gunakan untuk
mengumpulkan informasi ya, mencari informasi tambahan yang tidak ada di dalam buku paket ya. Chromebooknya silahkan digunakan untuk mencari dan mengumpulkan informasi seputar apa? Masih. Seputar Pokok pikiran. Kan informasi yang didapat silahkan dituliskan ya. Silakan dituliskan. Kalau ada yang tidak paham, panggil saya akan datang ke kelompok kalian. Bisa. Setelah itu silahkan dituangkan di dalam buku. Ini sekretaris kelompoknya silahkan maju ke depan, ambil kertas HPS di sini. Ambil Baik, kertas Pak. HPS, silahkan hasil kalian itu juga dibuat di dalam kertas HPS ini dalam bentuk tertulis ya. Langkah-langkahnya ada di LKPD itu. Oke, ini kok sudah lesu ini. Yuk, kalau saya bilang hai, jawab hello ya. Kalau saya bilang hello, jawab hai. Hai. Halo. Hello. Hai. Oke, sudah semuanya? Sudah, Pak. Coba. Kelompok siapa yang mau presentasi pertama? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2, oke. Kelompok 2 berarti silakan. Sofia. Rombongan Sofia. Teman-teman, Pak. Sofia. Apin dan Sima. Silakan maju ke depan. Perwakilan Sofia. Saya, Pak, yang mau maju, Pak. Ya. Oke, Siti. Diwakili Siti. Oke, silakan Siti. Pokok pikiran yang ketiga yaitu kedaulatan rakyat. Mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan kemusyawaratan perwakilan. Sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran nilai yang merupakan dasar politik negara. Terima kasih, Pak. Itu dari kelompok 2. Bagus sekali dari kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok yang lain, jika ada yang mau ditanyakan dari kelompok 2, silakan. Siapa yang ingin bertanya? Silakan kelompok 1, Boni, ada yang mau ditanyakan? Pada kelompok 2? Coba, Boni, apa yang mau ditanyakan kepada kelompok 2? Silakan. Ya, saya mau tanya itu sila Pancasila yang terkait di pokok pikiran tadi disampaikan itu sila Pancasila yang terkait itu apa, Pak? Oke, silakan kelompok 2. Silakan ditanggapi. Sila keberapa? Keempat, Pak Boni. Sila keempat. Ya, di situ kan ada permusyawaratan perwakilan juga, Pak Boni. Oh ya, baik. Betul sekali. Terima kasih kepada kelompok 2 ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 1. Oke. Terima kasih Boni, terima kasih Sofia, Siti dan teman-teman yang lain. Oke. Ya, ada kelompok yang belum tampil sudah semua ya. Tuh. Jadi sudah semua ya. Jadi saya lanjutkan, saya sedikit kasih elaborasi bahwa kedaulatan rakyat itu ada di sila yang keempat. Dan ini merupakan pokok pikiran yang keberapa tadi? Yang ketiga. Betul sekali. 3. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Jadi silahkan dirapikan lagi tulisannya. Nanti silahkan dikumpulkan ke meja saya di kantor ya. Nanti akan saya melakukan penilaian dari hasil kerja diskusi kalian. Ya. Apa yang terlihat di sana? Yang mana, Pak? Yang ini tah? Ya, ini. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Ada gambar Pak Jo. Salaman. Jokowi. Jokowi Jadi, salaman. pokok pikiran yang pertama, pembukaan undang-undang NKRI atau NRI tahun 1945
adalah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan. Oke. Jadi ini adalah persatuan ya, persatuan. Kata kuncinya ada persatuan. Oke. Karena kenapa ada kata persatuan? Karena Indonesia ini penuh dengan keberagaman. Coba kita lihat di kelas ini. Ada berapa suku di sini? Ada berapa suku di kelas ini? Banyak Pak, tak terhitung. Ada suku Ada Dayak. banyak. Saya Jawa. Ada berapa? Boni, Ada berapa bahasa di sini? Melayu. Timur. Ada Melayu. Boni suku Timur. Apa, Bon? Oke, ya. Boni suku Timur. Saya suku Suku Jawa. ya. Boni suku apa, Selanjutnya. Boni? Selanjutnya, Suku Timur. ada berapa Ya. bahasa di kelas ini? Saya Jawa. Saya Saya Oseng. Jawa, Pak. Daya. Ada Saya bahasa Oseng. Jawa, ada bahasa Saya Oseng. Osing, ada Saya bahasa Bahasa Dayak. Melayu. Dari Daya. 5, Boni, Pak. Boni bahasa apa? Bahasa Timur. Bernat. Oke. Bahasa Bernat. Ini bahasa kita sangat bermacam-macam. Macam. Perlu disatukan tidak? Perlu. Perlu. Perlu disatukan ya. Nah, ini salah satu implementasi dari pokok pikiran yang pertama. Dari undang-undang ke pasal-pasal lalu diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari keberagaman yang banyak itu tadi ya perlu namanya persatuan. Ya. Jadi dari sekian banyak bahasa kita butuh bahasa yaitu bahasa Indonesia. bahasa apa? Bahasa Indonesia, Bahasa Pak. Indo. Tepuk tangan untuk kita semua. Pokok pikiran bisa lihat di depan ya. Yang ketiga ini adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Ketiga ini tadi sesuai sila yang keberapa? Sila Pancasila yang Keempat. Pak. Karena Oke. masyarakat Indonesia suka musyawarah. Coba kalian di kelas ini pernah nggak melakukan musyawarah? Pernah, Pak. Musyawarah tentang apa, yo? Pemilihan ketua kelas. Pemilihan. kelas. Pengurus kelas, Pengurus kelas. Piket, Pak, piket, bagian Piket piket. juga, Pak. Ketua kelas kemarin menggunakan pemilu ya. Iya. Nah, pemilu. Lalu seksi-seksinya dimusyawarahkan oleh orang-orang inti, ketua, wakil, sekretaris, dan juga bendahara. Bendahara. Musyawarah dalam lingkungan sekolah atau lingkungan kelas. Bagus. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini mampu kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sampaikan untuk minggu depan kita akan melanjutkan bab 2 ini. Kalau kemarin kita berbicara tentang alinea, hari ini kita berbicara tentang pokok pikiran, minggu depan kita akan berbicara tentang sikap positif terhadap pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945. 5. Dan jangan lupa, minggu depan kita melaksanakan ulangan harian bab 2. Silakan dipersiapkan dan belajar di rumah masing. Silakan ketua kelas ditutup dengan berdoa. Boni tadi ya, ketua kelas. Baik, teman-teman. Setelah kita menerima pelajaran hari ini, alhamdulillah kita bersyukur dengan berdoa. Marilah kita berdoa menurut ajaran dan iman kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Boni. Saya ulangi ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Pak.